Tersebutlah Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang wali putri yang sangat masyhur. Beliau terkenal akan giatnya dalam menjalankan ibadah sepanjang hari. Beliau juga merupakan ahli mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cintanya melebihi dari apapun yang ada di dunia ini dan isinya. Semenjak kecil, Sayyidah Rabi'ah sudah terdidik dengan sangat baik. Beliau tekun dalam beribadah dan melakukan tirakat. Saat dirinya masih kecil, beliau sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan juga sudah lama telah berpisah dengan sanak saudaranya sehingga beliau hidup sendirian. Pada suatu hari, ketika hendak pergi keluar rumah, beliau ditangkap oleh segerombolan perampok, kemudian dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berkeperimanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang berat yang tidak lazim dilakukan oleh wanita pada umumnya. Beliau dipekerjakan sebagai seorang kuli angkut yang sehari-harinya beliau mengangkut bahan makanan yang berkarung-karung besar dan berat. Tak hanya sampai di situ, beliau juga dipaksa majikannya untuk bekerja dengan keras. Dan mirisnya, beliau tidak mendapatkan makanan dan minuman dengan layak. Namun dengan kondisi yang sangat berat dan sangat menderita tersebut, Rabi'ah tetap istiqomah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam-malamnya. Pada suatu malam, majikannya terbangun dari tidur, mendengar dan melihat dari jendela kamar Sayyidah Rabi'ah sedang bermunajat hingga menangis. Majikannya terheran-heran saat melihat ada sebuah nur atau cahaya yang bersinar hingga mengelilingi tempat Sayyidah Rabi'ah bermunajat. Semenjak kejadian tersebut, majikannya pun akhirnya memerdekakan Sayyidah Rabi'ah. Setelah beliau terbebas, beliau memilih fokus untuk beribadah sampai beliau tidak mau bekerja dan mengabaikan urusan duniawi. Kejuhudannya masyhur hingga rumahnya banyak didatangi tamu para aulia dan juhad dari negara Basra. Tempat sujudnya selalu saja dibasahi oleh air mata. Kalau mendengar sebutan neraka, beliau jatuh pingsan hingga waktu yang cukup lama. Beliau sering berpesan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Beliau juga berpesan, istighfar, meminta ampun dan bertaubat. Kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Suatu ketika beliau pernah mendengar keluhan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Aduh susahku, aduh takutku. Setelah itu Sayyidah Rabi'ah menyanggah dengan mengatakan, aduh kok amat sedikit kesusahanmu. Kalau kamu memang benar-benar susah, masa hanya begitu cara hidupmu? Menurut beberapa riwayat yang masyhur, Sayyidah Rabi'ah tidak pernah bersuami. Beliau pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri, namun beliau menanyakan 4 perkara sebagai syarat agar mau menikah dengannya. Pertanyaan pertama yang beliau ajukan adalah, jika aku mati, apakah matiku dalam kondisi beriman atau tidak? Lalu yang kedua, jika aku telah sampai di alam kubur, apakah aku bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir atau tidak? Lalu yang ketiga, ketika umat manusia menerima buku amalannya, maka aku akan menerima buku apa? Dan yang keempat, jika manusia dipanggil berdasarkan golongannya, maka termasuk golongan manakah diriku? Orang yang akan masuk surga atau yang masuk neraka?
Mendengar pertanyaan yang diajukan, Syekh Hasan Al-Basri memberikan jawaban, semua itu adalah perkara gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jawabannya. Setelah itu Rabi'ah menimpali, barang siapa mengkhawatirkan 4 perkara ini, masa ia masih sempat memikirkan masalah jodoh? Diceritakan pernah pula beliau didatangi oleh seorang pemuda yang berkata, "Aku sangat mencintaimu, aku ingin menikahimu." Kemudian beliau menjawab sembari bertanya kembali, "Benarkah kamu mencintaiku? Apa alasanmu?" "Karena akhlak dan kecantikanmu aku bisa mencintaimu," jawab pemuda itu dengan tatapan yang dalam. Kemudian beliau menimpali, "Kalau begitu, aku memiliki adik perempuan di rumah ini. Dia juga lebih solihah dariku, juga lebih cantik dariku, dan lebih muda. Sepertinya cocok untukmu. Itu dia di belakangmu." Kemudian Sayyidah Rabi'ah menunjuk ke arah belakang pemuda tersebut. Pemuda itu pun percaya dan menoleh ke arah belakang. "Itu dia di sana. Cepat pergi. Jika seorang itu tulus mencintai, maka niscaya ia tak akan pernah berpaling kepada siapapun," lanjut Sayyidah Rabi'ah dengan menunjukkan ke arah belakang. Pemuda itu menjawab, "Tidak, Rabi'ah, aku benar-benar mencintaimu." Ucapannya meyakinkan Sayyidah Rabi'ah dengan mengetupkan kedua telapak tangannya. Setelah itu, Sayyidah Rabi'ah pun pergi meninggalkan pemuda tersebut. Sayyidah Rabi'ah juga dikenal memiliki banyak karomah. Beliau dulu pernah mempunyai tanaman yang diserang belalang. Beliau lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lantaran ini Engkau menanggung rezekiku. Akan tetapi terserah apakah Engkau akan memberi makan kepada musuhmu atau kepada kekasihmu." Setelah itu, tak lama kemudian, semua belalang tersebut pergi hingga tak satu pun tersisa. Dan diriwayatkan, suatu ketika beliau sedang sholat tahajud. Pernah rumahnya dimasuki seorang pencuri yang hendak mengambil barang berharga. Si pencuri tersebut tidak mendapatkan apapun, sebab tidak ada yang bisa diambil dari rumah Sayyidah Rabi'ah. Namun, saat si pencuri hendak keluar, ia tidak menemukan jalan keluar. Setelah selesai sholat tahajud, Sayyidah Rabi'ah melihat si pencuri sembari berkata dan berdoa, "Apa yang Anda lakukan di rumah saya? Di rumah saya tidak ada barang berharga. Ya Allah, ia telah masuk ke rumahku dengan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan ia keluar dari sini membawa sesuatu, meskipun di rumahku tidak ada apapun yang berharga." Beberapa saat kemudian, si pencuri tersebut bisa keluar melewati pintu depan. Dan seketika itu, ia langsung mendapatkan hidayah dan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi kisah dari Sayyidah Rabi'ah dan karomahnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.